patut kiranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat kita menjalani semua kehidupan, Allah masih memanggil kita sebagai orang yang beriman, mendapatkan keberkahan di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, di tempat yang mulia, di masjid Allah, dan di masjid yang mulia, di masjid sholat Jumat. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di tempat ini, sehingga kita semuanya dengan kita mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan senantiasa menambah nikmat-nikmat kita berikutnya. Tidak terasa kiranya kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, di mana kita Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, bulan ini sering dilupakan oleh sebagian besar umat Islam setelah menjalani rangkaian kegiatan ibadah di bulan Rajab dan menyambut bulan mulia, bulan suci Ramadan. Bulan ini juga harapan yang harus kita tumbuhkan, mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, bahwa ketika ada panggilan seruan untuk melaksanakan semua perintah dari Allah, maka hendaknya kita senantiasa menyambutnya dengan penuh kesungguhan, penuh keseriusan, dan senantiasa mendapatkan panggilan yang istimewa. Karena di bulan mulia, bulan Ramadan yang akan datang, banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pantas Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, sungguh murni dhaif tapi jadi fadlul amal sangat penting untuk kita senantiasa perhatikan. Man farha bidhul Ramadan harrama jasadu ala niyam. Barang siapa yang senang, bangga, suka dengan kehadiran Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya tersebar neraka. Bagaimana tidak senang dan bangga karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkahan, bulan penuh dengan ampunan, di mana bulan yang penuh dengan lipat ganda pahala ketika kita melakukan amal ibadah. Dan ada satu malam yang mulia, di mana ketika beribadah di malam itu kita mendapatkan kemuliaan lebih daripada 1000 bulan. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat yang amat sangat terkenal di surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai ayat 187, terbentang panjang ayat-ayat yang kaitannya dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Setidaknya ada 3 goal, ada 3 tujuan besar ketika kita mendatangi menyambut bulan mulia, bulan suci Ramadan. Yang pertama Allah sampaikan dalam ayat 183 endingnya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, wala'allahum yashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan yang ketiga, wala'allakum yarsyudun, agar kita benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini yang akan kita upayakan agar benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah selepas Ramadan, kita menjadi hamba Allah yang benar-benar berubah lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Tetapi
ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan mengungguli kemuliaan 4 bulan yang sudah kita sampaikan. Sehingga memang ada banyak keistimewaan. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kita akan menjalani puasa itu ada perintah puasa, tetapi inputnya dipanggil bagi orang-orang yang beriman. Prosesnya adalah puasa dan outputnya adalah bertakwa. Panggilan berpuasa hanya bagi orang yang beriman. Karena itu amalu ayatnya nakirah umum, berlaku untuk siapa saja yang kualitas imannya beragam. Siapapun yang beriman, sungguh pun imannya hanya 1% saja, tetap diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Dan kualitas iman seseorang ditentukan bagaimana dia menjaga iman di dalam hidupnya. Karena itu di bulan Rajab, bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memperbanyak ibadah. Bagi Rasulullah SAW perintah kita, mencontohkan kita berbanyak ibadah agar iman kita semakin meningkat, sehingga nanti harapannya ketika iman kita sudah kuat di bulan Sya'ban, kita menjalani puasa di bulan Ramadan, insya Allah ending kita mendapatkan ketakwaan akan bisa kita raih. Karena itulah di bulan Sya'ban ini ketika iman kita masih lemah, kita tingkatkan. Karena al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Bertambah iman kita manakala kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang iman kita manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kualitas iman kita dengan menjalankan semua ketaatan-ketaatan selama di bulan Sya'ban, sehingga iman kita benar powerful 100%, sehingga dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan kita benar-benar bisa berpuasa dengan lebih baik, dengan lebih maksimal, sehingga proses yang kita jalani selama Ramadan, semua rangkaian ibadah bisa kita jalankan dengan maksimal, dengan kita awali niat yang sungguh-sungguh semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan rasa iman dan mengharap semata pahala dari Allah, maka endingnya Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Manakala rangkaian ibadah yang kita jalankan selama bulan Sya'ban dan nanti di bulan Ramadan selama sebulan full kita jalankan dengan sungguh-sungguh dengan maksimal, maka mudah-mudahan harapan kita la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa padanya. Ini harapan kita agar nilai dari takwa ini bisa terwujud. Maka harapan kita iman dan proses ibadah yang kita jalankan benar-benar kita maksimalkan di bulan-bulan yang akan kita lalui. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua, goal kita adalah agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengupayakan agar jiwa kita, pikiran kita, hati kita mensyukuri sekecil apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat yang kecil, insya Allah kita akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Bagaimana tidak ketika orang itu saat menjalankan puasa, lalu kemudian ingin sekali ketika berbuka mendapatkan makanan minuman yang wajar, harapan ini kita makan dan minum semua. Tapi kemudian ketika kita hanya meneguk seteguk air saja, rasanya sudah bersyukurnya luar biasa.
sekecil teguhan minum itu kita rasakan nikmat yang luar biasa, dan kita bersyukur menandakan benar-benar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan kita tingkatkan level syukur kita kepada Allah dengan kita menggunakan semua nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal-amal soleh dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kita meningkatkan lagi level syukur kita dengan syukur kita kepada Allah. Semua nikmat pemberian Allah hendaknya bisa berdampak, memberikan manfaat dan kontribusi yang sangat besar kepada sesama manusia dan kepada dakwah Islam untuk kemajuan di lalu kalimatillah. Masyarakat muslimin jemaah rahimahullah, dan goal kita yang ketiga agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk dari semua apa yang kita kerjakan. Kita terbimbing hidup kita dengan senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah. Kita tidak akan berani melakukan perbuatan maksiat dan dosa sekecil apapun, karena buah dari proses ibadah yang sangat panjang. Kita selalu terbimbing dengan wahyu, selalu mencontoh apa yang Rasulullah SAW teladankan kepada kita, dan hidup kita selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kejar, sehingga siapapun kita, dimanapun kita, jadi apapun kita, hendaknya kita berupaya dalam hidup ini hanya semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuknya, sehingga kita dalam jalan kehidupan sepertinya kehidupan kita dalam kehidupan di dunia, tapi manakala kita niatkan semua semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua akan mendapatkan buah dari ibadah kita jalankan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.